konser di Nita Itu tuh saat JKT48 konser bersama AKB48 dan sister group lainnya di Jepang. Hayo, performance mana yang paling kalian suka? Kita gawa Kenji, Heavy Rotation, atau mungkin River? Tapi tahu nggak sih, di sela-sela istirahat konser, ternyata para member JKT48 mendapatkan sebuah misi kejutan. Wah, kira-kira apa ya misinya? Let's find out. Pokoknya penontonnya keren banget tadi. Kita lihat tuh semuanya like stick gitu, keren banget. Pengen deh konser di Budokan, tapi Budokan Indonesia apa gitu. Semoga kita bisa konser ya. Ya, sekarang kita kayaknya punya misi selanjutnya nih. Apa ya? Mana misinya? Ini. Siapa yang punya kunci? Ngasih apa? Kunci. Inya kunci. Iya. Fantastic. Misi selanjutnya adalah bertemu sama Akimoto Sensei. Yasushi Akimoto atau yang sering disapa Akimoto Sensei oleh para member 48 Family ini adalah seorang produser asal Jepang yang membuat konsep idol group AKB48 dan sister group lainnya termasuk JKT48. Beliau juga terlibat dalam pemilihan semua member JKT48 loh. Wah, keren! Tapi kira-kira kenapa ya mereka harus bertemu Akimoto Sensei? Sepertinya semua member deg-degan ya untuk bertemu Akimoto Sensei. Jadi ikutan deg-degan deh. Bentar lagi kita bisa ketemu Akimoto Sensei. Itu kita nggak terlalu sering ketemu Akimoto Sensei karena Akimoto Sensei itu banyak kerja. Terus jadinya kita deg-degan sih. No title. No ツアーの最後タイトルからお土産を持ってきました。タイトルです。食べてください。タイトルをこんにちは。JKT48 です。こんにちはこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日のコンセプトを頑張ります。たくさん点数したので全力出し切ります。今度私たちのコンサートツアーをインドネシアでやることになりました。秋元先生。先生、私たちのコンサートツアーのタイトルをつけてください。よろしくお願いします。じゃあそのねインドネシアのコンサートツアーのタイトルを、僕が考えればいいということですね。今の JKT の、僕はプロデューサーとしてはこういうところがいいな、ああいうところがいいなっていうのは分かってますが、みんなから見て、どういうところが自分たちの魅力だと思いますか。それをヒントにそのツアータイトルを考えたいと。どれを一番のセールスポイント売りにしたいか。JKT48 tuh kita tuh kumpulan cewek-cewek yang benar-benar ceria, yang benar-benar ingin menjalani mimpi sebagai idol. Jadi kita ingin konser yang benar-benar bikin orang ceria dan bikin orang senang. そうですね、それはいいの。じゃあ JKT の明るさが伝わるようなね、そういうツアータイトルを考えます。よろしくお願いします。頑張ってください。Punya oleh-oleh tapi sama. Iya. Omiyage desu. Wah,
Akhirnya sebuah konser tunggal untuk JKT48. Sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans di Indonesia sejak JKT48 terbentuk 2 tahun lalu. Dan kira-kira apa ya jawaban Akimoto Sensei? Kita tunggu saja nanti. Kembali ke Jakarta. Saatnya para member JKT48 berlatih kembali. Tapi kok ada kotak misi lagi ya? Konser tunggal JKT48 akhirnya terwujud. Sebuah konser yang akan memperlihatkan kemampuan JKT48 yang sebenarnya bagi para fans di Indonesia. Konser JKT48 akan diselenggarakan di 5 kota, yaitu Makassar, Solo, Balikpapan, Surabaya, dan puncaknya di Jakarta. Yeay! Ayo, yang semangat ya latihannya. JKT48 harus memberikan yang terbaik di konser tunggal mereka nanti. Di tengah-tengah persiapan konser 5 kota, ternyata ada kabar mengejutkan mengenai salah satu member JKT48, Rena Nozawa. Ada apa dengan Rena ya? Aku ada pengumuman. Aku mau pulang ke Jepang selamanya. Terima kasih banyak semuanya untuk kalian, semua member yang semuanya pada jadi bisa sampai sini, terus staff-staffnya bisa bantuin kita. Terima kasih banyak. Pada saat konser bersama AKB48 dan sister group lainnya di Jepang, JKT48 mendapatkan misi kejutan untuk menemui Akimoto Sensei, sang total produser untuk 48 Family. Permintaan konsep dan judul konser tunggal JKT48 di Indonesia dikabulkan dengan rencana konser di 5 kota. Namun, di tengah-tengah persiapan konser, salah satu member JKT48 mengumumkan dirinya akan berpisah dengan member JKT48. Terima kasih banyak semuanya untuk kalian. Rena Nozawa merupakan salah satu member yang ikut berjuang membangun kepopuleran JKT48 di Indonesia pada awal-awal pembentukan idol group ini pada akhir 2011. Meski
berdarah asli Jepang, Rena mampu berbicara dengan bahasa Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Tapi, seperti apa ya Rena di mata para member JKT48 yang lain? Gak bisa gitu. Selamat gambar Rena. Ciri khasnya itu hanya tuh dia tuh selalu perhatiin kuncirannya. Terus kalau make up lama ya. Mir ngapain ya liatin make up atau apa? Ternyata aku nanya, Rena kamu ngapain? Ini kuncirannya kayaknya beda 2 cm deh. Ya ampun, 2 cm harus balance. baby suka baby. Kan Rena kalau manggil aku selalu mama. Rasa menjigul itu kalau kata pelatih kita tuh mini cimi dua-duanya. Kamu anak kecil gitu. Iya. Kamu anak kecil. Ya pokoknya mereka berdua aja, nggak bisa dipisahkan. Kan kita udah bareng-bareng dari awal, udah benar-benar berusaha dari awal, dari kita bukan apa-apa, orang nggak ada yang tahu kita sampai yang tahu banyak yang tahu kita. Jadi aku juga berharap banget Rena bisa ikut konser ini. Tapi balik juga ya. Balik juga tapi sedih juga. Iya. Nah. Meski kehadiran Rena di konser JKT48 nanti masih belum pasti, para member JKT48 harus tetap berhati keras untuk mempersiapkan diri mereka di konser tunggal 5 kota nanti. Ganbate ya! Perjalanan konser tunggal JKT48 di 5 kota dimulai. Ada 16 member JKT48 yang akan secara bergantian tampil di kota-kota ini. Makassar menjadi kota pembuka konser Perkenalkan Nama Kami JKT48. Di Solo, Shania mendapat surprise tepat di hari ulang tahunnya loh. Selamat ulang tahun ya Shania. Dari Solo, para member JKT48 langsung bertolak ke Balikpapan. Wih, luar biasa ya. Di Surabaya, ternyata ada pengumuman single baru JKT48. Hidup jadi diri sendiri. Yang tersisa hanya satu kota lagi, Jakarta. Konser di Jakarta cukup berbeda loh. Selain dilakukan selama 2 hari, konser ini juga akan diikuti oleh semua member JKT48 yang jumlahnya 51 orang. Amazing! Mereka berasal dari generasi kedua JKT48 yang terdiri dari tim K dan tim trainee. Jika kamu merasa bahagia, Wah, jadi penasaran kan? Seperti apa ya penampilan JKT48 di konser tunggal pertama mereka nanti di Jakarta? walaupun ditiup mengharapkan jawaban, tapi dikirimkan satu arah. Tertawa, menyanyi, menari. Setelah mengunjungi 4 kota di Indonesia, akhirnya tibalah puncak konser tunggal JKT48 yang akan diselenggarakan di Jakarta dengan lagu yang lebih banyak. Dan diikuti oleh seluruh member JKT48 yang berjumlah 51 orang. Persiapan menuju konser Jakarta ternyata tidak semudah yang dibayangkan loh. Latihannya sih cukup berat. Jadwal kita tuh full, ada teater, ada acara TV. Jadi tuh istilahnya waktu kosongnya tuh dikit kan. Nah jadi waktu kosongnya tuh benar-benar dipakai buat latihan.
latihan sampai sekarang capek kayak kurang tidur. Para member yang baru pulang dari konser Surabaya pun harus segera berlatih untuk konser Jakarta nanti. Baru dari bandara terus langsung ke sini latihan ya. Mungkin mukanya masih muka kasur semua karena emang pada kurang tidur sih, tapi ya namanya apa sih, harus persiapan konser dan kita harus tetap semangat supaya. Namun, masih ada beberapa member JKT48 yang belum bisa berlatih secara maksimal. Ada Sonia yang sakit, Harukasa. Ini juga sempat sakit. Ya, aku juga sempat masuk UGD gitu. Kenapa? Aku kayaknya lambungku bermasalah kali ya, karena kedinginan juga, terus kemarin di UGD. Lagi nggak bisa ikut latihan nih. Kenapa ya? Gara-gara kemarin habis tergilir kakinya, jadi terus Leo kan ada bengkak gitu, jadi masih harus diurut dulu supaya bengkaknya berkurang. Jadi anak-anak lagi pada latihan, aku diurut dulu gitu. Haruka juga lagi sakit. Sakit apa Haruka? Sakit hati. Sakit hati katanya. Enggak, dia lagi istirahat juga, dia lagi sakit demam. Ya disinilah kita berjuang. Semua juga mau aku supaya konsernya tuh apa ya, spesial gitu loh di mata fans. Jadi nggak cuma mainin lagu biasa gitu loh, tapi kita juga pengen buat fans merasa iya ini konsernya bagus banget. Ini tuh merupakan perwujudan dari apa yang kita inginkan. Kita pengen punya konser sendiri kan, selama ini kita selalu gabung sama AKB. Sekarang ini kita udah berkonser sendiri, jadi merupakan perwujudan keinginan kita selama ini. Ya mau nggak mau kita harus siap dong. Kalau kita mau menampilkan yang terbaik itu nggak mudah gitu. Semuanya butuh proses. Kalau kita nggak ngelewatin proses itu, nggak ngelewatin latihan itu, belum tentu kita bisa perform yang terbaik. Karena beda loh penampilan antara orang yang cuma 1-2 kali latihan sama yang 10 kali latihan. Jadi kita nggak mau yang usaha yang kita yang kata keras itu, yang latihan keras-kerasan itu Ya itu juga harus berhasil bagus, jangan sia-sia. Luar biasa ya, semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para member JKT48. Semuanya demi memberikan yang terbaik bagi para penonton yang datang di konser mereka. Lagi drop lagi, soalnya kan tadi kita habis rehearsalnya lumayan makan waktu, jadi makan tenaga banget. Kalau nggak bisa perform nggak apa-apa. Konser di Jakarta. Antusiasme penonton yang datang ke konser tunggal JKT48 ini luar biasa. Mereka terus mempersiapkan diri hingga detik-detik terakhir. Ya sekarang jadi lagi drop lagi, soalnya kan tadi kita habis rehearsalnya lumayan makan waktu, jadi makan tenaga banget, jadinya Sonia drop lagi. Tapi apa sih, anget sih, cuman masih harus nanti semangat perform. Kalau nggak bisa perform nggak apa-apa, udah pasti pokoknya diomongin ke semua yang sakit, soalnya yang sakit kan nggak cuma Sonia doang. Jadi yang sakit kalau misalnya udah nggak bisa bangun, apa maksudnya udah nggak bisa banget, langsung keluar. Apapun yang terjadi langsung keluar, gak apa-apa blocking kosong. Sonia yang jatuh sakit sebelum konser dimulai juga tetap tampil. Semangat ya Sonia. Nanti tuh tiba-tiba pas di stage, begitu kalian lihat penonton, kalian bakal semangat. Tapi itu jangan sampai kalian jadi kemakan emosi sampai gerakannya lupa, omongannya nggak dijaga. Itu tetap dijaga. Posisi kaki jangan sampai terlalu ngangkang. Bingo ganti bajunya susah, cuman usahain ya. Sepatunya dicek dulu, sepatu dicek. Pokoknya selesai dari sini langsung cek kostum.
Jangan sampai nanti ada yang teriak-teriak lagi, nggak ada ya. Yuk, sekarang kita berdoa demi kelancaran konser kita yang pertama ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum ku kecut, aku Semua siap, JKT48 dan di sini. Dan inilah konser perkenalkan, nama kami JKT48. Konser seperti ini, suasana di backstage pasti menegangkan. Kita lihat aja yuk, apa aja ya yang terjadi di sana. Kajo atau Akicha adalah member senior di JKT48 yang juga sering konser bersama AKB48 di Jepang. Tapi tetep loh, Akicha merasakan ketegangan sebelum tampil. Dan inilah hal-hal yang biasa dilakukan para member sebelum tampil. Yang pasti, mereka berdoa sebelum naik panggung, berharap semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Ketika akan menampilkan lagu Bingo bersama seluruh member JKT48, sepatu yang akan dipakai oleh Sonia bermasalah. Dan saat para member sudah mulai masuk, Sonia pun masih tertinggal di belakang panggung. Waduh! Buat aku terakhir di posisinya JKT48, ini konser terakhir bareng. Jadinya sedih. Enak akan ingat konser ini selamanya. Dan ketika
Ketika konser berakhir, Rena pun harus berpisah dengan sahabat-sahabatnya di JKT48. Angin lembut musim semi, dari mana berhembus. Saatnya mengucapkan selamat jalan Rena. Good luck ya bersama AKB48. Tapi jangan sedih ya semuanya, karena Rena masih akan tampil bersama JKT48. Tunggu saja ya semua. Kerja keras JKT48 untuk konser ini terbayarkan. Yeay! Ya, jadi konser hari ini telah selesai. Jadi nih, Melody dari awalnya kita udah tur keliling kota ya. Iya. Dan tadi tuh pembukaan konser terakhir dan alhamdulillah berjalan lancar. Akhirnya banyak pengumuman juga ya. Kelihatannya banyak pengumuman coba. Dan kan kita mau merilis album baru bersama. Ya terus, Rena apa lagi Rena? Satu lagi. Tapi kok ada Rena sana masa lupa? Jangan-jangan yang tanya akan minasang. Rena nggak ngerti. Rena lagi bahasa Jepang lagi sekarang. Apa emang Nabila? Apa emang Nabila? Rena. Kakak minasang mau ke Indonesia bareng Rena, Chan. Iya. Oh iya, ya, jadi apa misinya coba? Ini bahasa Jepang itu Hajimemashite JKT48 tsumashimasu. Artinya perkenalkan nama kami JKT48. Ini apa isinya? Buat siapa? Firasat burung. Buat aku. Ada bom? Enggak. Jadi kan Rena bakalan jalan ke Jakarta kan? Iya. Jadi buat senang-senangnya aku punya sesuatu buat Rena. Satu, dua, tiga. Pokoknya Rena baik-baik di Jepang ya. Kita pasti kangen Rena.
besar kami. Perkenalkan nama kami JKT48. Tanggal 7 Juli jam 7 malam hanya di Trans